Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang dunia cryptocurrency di Amerika, kemudian tentang pergerakan pemerintah Amerika melalui SEC atau Securities and Exchange Commission, semacam OJK di Amerika sana. Jadi kita lihat di sini ada sebuah berita bahwa Kraken ini adalah salah satu bursa cryptocurrency terbesar di Amerika. Dia dipaksa untuk berhenti melakukan layanan staking setelah membayar denda sebesar 30 juta US dollar. Jadi ada settlement penyelesaian dengan SEC. Jadi dia harus membayar denda sebesar 30 juta US dollar karena Securities and Exchange Commission atau SEC menganggap bahwa Kraken telah bersalah karena menawarkan aset kripto sebagai surat berharga untuk layanan staking. Jadi di sini kalau kita lihat SEC mengklasifikasikan staking itu adalah staking yang dikelola oleh Kraken adalah sebagai sebuah bentuk kontrak investasi berdasarkan definisi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kontrak investasi adalah kontrak. Di sini ada kontrak investasi adalah kontrak transaksi atau skema di mana seseorang menginvestasikan uangnya dalam suatu usaha bersama dan diharapkan memperoleh keuntungan hanya dari usaha promotor atau pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini dianggap oleh SEC, Kraken ini melanggar putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kontrak investasi adalah semacam skema di mana seseorang menginvestasikan uangnya dalam suatu usaha bersama. Jadi dia SEC menganggap mengklasifikasikan bahwa staking Ethereum yang dilakukan oleh Kraken itu adalah semacam kontrak investasi. Kemudian kalau kita lihat di berita berikutnya, dari CoinDesk ini, kita lihat ini juga menindaklanjuti tadi berita di awal, bahwa Kraken, ini bursa kripto, akan mengakhiri layanannya untuk platform staking, terutama kepada pelanggan yang ada di Amerika, dan dia membayar 30 juta dolar denda untuk menyelesaikan tuduhan dari SEC bahwa mereka menawarkan surat berharga yang tidak terdaftar. Jadi layanan staking ini akan segera dihentikan dan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat akan berakhir. Itu menurut rilis dari SEC. Kemudian juga dalam sebuah tulisan blog, Kraken menyatakan bahwa mereka akan membatalkan staking aset yang dalam pengendalian pelanggan Amerika, kecuali untuk staking Ethereum yang tidak akan dibatalkan sampai setelah proses upgrade Ethereum Network Shanghai selesai. Kemudian juga pelanggan Amerika juga tidak akan bisa melakukan staking aset baru. Jadi untuk Ethereum ini yang sudah terlanjur staking di market Kraken itu tidak akan di-cancel. Nanti setelah upgrade jaringan Ethereum jadi network Shanghai baru mereka juga tidak bisa melakukan staking. Jadi pelanggan Amerika juga tidak akan bisa melakukan staking aset baru termasuk Ethereum. Tetapi untuk pelanggan atau pemain Kraken di luar Amerika Serikat tidak terpengaruh. Jadi kalau kita lihat di sini SEC ini mengajukan gugatan di pengadilan federal ini pada hari Kamis. Kemudian langsung diputuskan denda. Kemudian juga berita selanjutnya kalau kita lihat di sini ada tekanan dari pemerintah Amerika melalui SEC. Ini bank dalam tekanan kalau kita lihat. Jadi ini seperti kalau kita lihat total war antara pemerintah Amerika
yang sebenarnya saya meyakini bahwa di belakang pemerintah Amerika ini adalah penguasa-penguasa eh, uang fiat, artinya mata uang seperti yang kita ketahui secara umum. Jadi mungkin mereka merasa terancam dengan dominasi dunia cryptocurrency akhir-akhir ini. Sementara kalau mata uang kripto booming, dikhawatirkan juga mungkin nilai dolar akan hancur, kemudian bisnis-bisnis yang tradisional, terutama kalangan perbankan tradisional akan terancam. Jadi di sini kalau kita lihat otoritas Amerika ini dikabarkan mempressure atau menekan dunia perbankan untuk tidak menawarkan layanan ke industri mata uang digital. Jadi strategi yang diduga dilakukan ini adalah memisahkan sistem keuangan tradisional dari pasar mata uang digital dengan meminta beberapa otoritas untuk menekan dunia perbankan untuk tidak lagi berurusan dengan perusahaan cryptocurrency. Itu kalau jadi ini kalimat ini adalah pembahasan dari Nick Carter, co-founder dari Castle Island dan Coinmetric. Kalau kita lihat beritanya di sini, jadi ini ada pembahasan diam-diam di antara beberapa elit perbankan, kemudian terlepas di publik. Jadi regulator di sini memperlihatkan tekanan dan membuli para pimpinan perbankan di balik layar dan juga membuat panduan publik. Tapi mereka di sini secara publik seolah-olah mereka mendukung dunia kripto, tetapi di belakang layar mereka menekan para pimpinan perbankan untuk tidak memberikan layanan kepada dunia kripto. Jadi kalau kita lihat akibat dari tindakan ini dapat mengurangi kemampuan para pemain retail untuk menukar koin apapun, digital asset apapun untuk menjadi dolar dan akan mempengaruhi operasi bursa mata uang digital atau exchange-exchange yang ada di Amerika. Kemudian juga akan mempengaruhi inovasi terhadap dunia keuangan digital yang ada di Amerika. Jadi seperti tekanan terhadap Ethereum, ini otomatis teman-teman, kalau menurut saya akan menekan kepada token-token yang ada berada di atas jaringan Ethereum. Seperti misalkan Shiba Inu ini kan berada di atas jaringan Ethereum. Tapi kita lihat pergerakan harga Bitcoin, memang luar biasa berita-berita dari SEC, Kraken, dan tekanan pemerintah Amerika terhadap dunia perbankan. Kita lihat di sini langsung anjlok di time frame hari. Ini kalau bisa-bisa mencapai angka 520 dolar, tetapi walaupun ini kelihatannya golden cross, kalau kita lihat di weekly ini seperti melegitimasi tekanan dari yang dialami oleh dunia kripto di Amerika khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Ini sepertinya untuk time frame weekly ini akan terjadi dead cross teman-teman. Tapi kita lihat saja, tetap optimis karena kelihatannya memang untuk di Amerika dunia kripto kurang kondusif. Malah kalau kita lihat sekarang yang menguasai dunia kripto adalah wilayah Asia, kemudian malah di Timur Tengah sana luar biasa adopsi dunia kripto. Untuk kita yang di wilayah Asia, di Indonesia terutama, mungkin tidak terlalu terdampak dengan hal ini, tapi yang paling sakit adalah masyarakat kripto yang ada di Amerika khususnya. Demikian untuk informasi kali ini dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.